Halo guys, bertemu dengan aku lagi, Robert Adrian. Nah, pada video kali ini aku akan mengupgrade Xiaomi 13 Ultra aku ini, bukan ke Xiaomi 14 Ultra ya, bukan ya, tapi aku ingin mengupgrade HyperOS-nya yang tadinya di MIUI 14, kemudian beberapa bulan kemudian dapat upgrade HyperOS 1.0. Ya, kebetulan pada saat itu handphoneku masih ada, dan pada saat pembuatan video opening ini handphonenya sudah hilang. Ya, gimana? Tapi aku senang, Mas, bukan senang hilangnya, bukan ya, tapi maksudnya senang dapat HyperOS pada saat itu. Tapi sekarang aku cukup mensyukuri aja, aku pakai handphone yang ada ini, pakai Poco F2 Pro aja seadanya, dan ini aku rekam sekarang pakai iPhone 14 Pro Max. Ya aku cukup bersyukur, apa yang dikasih yaudah diterima aja. Ya betul. Oke, langsung saja lah. Pokoknya intinya ini aku upgrade HyperOS 1.0 di Xiaomi 13 Ultra, dan filenya besarnya berapa jujur aku nggak tahu. Tapi kebetulan pada saat itu upgrade-nya cukup cepat sih, karena yang pertama sudah pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ya kan, 4 nanometer. Jadi soal processing lebih cepat. Kedua, jaringannya pasti lo sudah 5G, jadi cepat, nggak pakai lama. Padahal filenya agak besar sih, 4 gigaan ada kayaknya. Udah, langsung saja. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, klik, dan kita langsung saja untuk ke videonya, boy. Beberapa hari yang lalu, Xiaomi ku ini 13 Ultra mendapatkan update HyperOS. Lihat ya, tulisan di settingnya ini ada angka 1, ini maksudnya ada update. Nah, sekarang kita akan buka aja nih ke updater dan keluar. Dan kita langsung otomatis langsung update, download update aja sambil kita jelaskan pakai wifi apa enggak. Aku sih pakai kuota aja ya, karena di sini juga nggak ada wifi. Ada sih, tapi wifi-nya aku pakai sekarang. Dan ini nggak bisa multiple. Dan lagi pula sudah pakai 5G pula, jadi lebih cepat sih downloadnya. Gila. 42 MB per second 5G bro, 5G nih kan bisa lihat ya, 5G ya, 5G kenceng banget sih. Nah, aku ngomong ya, kita fokuskan lagi. Udah ya, sekarang kita buka ini, kita tunggu nggak selesai, atau kita cut aja biar lebih cepat ya teman-teman. Setting dan sinkronis sudah kelar, dan kita akan meringkai. Kita tunggu ya. Beberapa hal yang aku tahu saat ini adalah, yang pertama, kita akan bisa melihat bahwa animasinya atau bentuk-bentuknya sudah berbeda banget nih, dimana kayak logo fingerprintnya aja sudah menjadi bulat seperti ini, dan kita kalau dibuka gaya icon-iconnya pun juga cukup berbeda dari HyperOS. Nah, seperti kalkulator, kemudian file manager, jamnya pun berbeda bentuknya, tidak seperti yang dahulu. Oke, ada beberapa fitur yang aku tahu dari HyperOS ini yang paling terbaru, dan tentunya ini versi Cina punya ya. Oke, yang pertama kita akan lihat bahwa dia sudah menggunakan HyperOS 1.0.4.0, dan aku ini Xiaomi 13 Ultra punya, kita sudah menggunakan Android 14. Ya, ini kenapa ya, aku nggak tahu sih, ini bug atau gimana yang selalu kayak gini sih. Oke, berikutnya, saat fitur yang pertama yang aku tahu, lock screen. Di lock screen ini cukup banyak banget sih fitur-fiturnya, jadi kalian bisa meng-customize seperti layaknya handphone yang bentuk Apple punya seperti ini. Kita pakai yang simple aja ya, yang ini ya, customize. Di sini kita bisa mengubah filternya, mau dibuat seperti apa nih, banyak banget. Nah, contoh kita pakai ini aja dah ya, ini Mood Effect, kita bisa nyalakan seperti ngeblur-ngeblur gitu. Dan kalau kita mau ngubah fontnya, kita bisa banget nih, mau bisa diubah ya, aku pakai prefer yang awal aja ya. Dan untuk colornya, ini menunya juga banget nih, bisa diubah-ubah per satu-satunya. Contoh nih, dari ini kita bisa ubah bagian titikan ini, bahkan nih bisa diatur-atur seperti ini ya, semau kita istilahnya. Kalian juga warnanya juga menurutku cukup bagus sih. Ini fitur yang pertama dari HyperOS, lock screen-nya. Kemudian kedua, kita bisa lihat di bagian control center. Control centernya pun berubah drastis banget, karena juga aku ada kacamata, kemudian ada Xiaomi Band 8 Pro. Di sini ditulis banyak banget ya, ini Xiaomi Interconnectivity, ini kayaknya Xiaomi HyperConnect bener kalau nggak salah ya. Nah, terus cover nearby device turn on. Di sini aku ada device Xiaomi 8 Pro, dan ini kacamataku yang aku pakai sekarang Mijie Smart Audio Glass. Nanti ada tablet juga, ada laptop kalau kalian bagi yang punya. Dan kalian tuh bisa menghubung-hubungkan. Dan ada kalau kalian punya LOT yang lain seperti alarm mungkin atau radio mungkin. Tapi tentu saja milik Xiaomi ya. Kalian bisa menambahkan di sini. Dan ini cukup simple banget sih. Tinggal di connect, find the band. Ini nanti banyak banget, bisa langsung menuju ke aplikasinya. Berikutnya fitur yang aku tahu lagi, di sini ada kayak
istilahnya apa ya, dynamic island mungkin ya, atau apa aku nggak tahu. Kalau di Xiaomi itu apa jujur nggak tahu. Cuman kalau contoh nih kita mau di ND gitu ya, atau kita mau mute, di sini akan ada kayak tulisan gitu ya, kelihatan nggak sih? Kan mode is on, terus ada gitunya. Kita matikan, terus kemudian kita ada di ND, dia ada tulisan gini. Yang berikutnya kalau umpama kita mau ngecas pun nanti di sini ada tulisannya gitu, sama sih. Nah guys, ada fitur yang menurutku cukup menarik sih. Tentu saja ini terhubung oleh Xiaomi Interconnectivity, yang mana ini maksudnya antara dua device yang berbeda tapi saling terhubung. Ini bisa di tab juga, bisa di jam, bisa di TV, bisa di laptop, atau mungkin handphone lain lah. Dan pilihannya pun cukup banyak di sini, bisa telepon dan bisa yang lain-lain. Nah, simpelnya adalah fitur ini adalah seperti ini. Seperti contoh, kita mau nulis nih gadget reviewer terkenal, oke gini ya. Dan kita akan pilih ini, semua ini gini ya, udah ya. Nah, di sini langsung keluar teman-teman. Kalau kita paste sama seperti ini. Ya, ini salah satu fitur yang menurutku cukup mengagumkan lah ya, karena bisa saling sinkronis antar device, kayak crossing gitu. Dan berikutnya, nah contoh dari gambar ini, kita bisa mengkopinya tinggal menekan atau menahan saja. Nah secara otomatis dia akan itu sendiri dan kita bisa copy, dan umpama kita mau pasang di sini pun bisa seperti ini. Ya ini mirip-mirip fitur yang kayak bikin stiker di Apple punya lah ya. Oke, fitur yang terbaru lagi dari di HyperOS, tentunya di bagian galeri. Jadi kalau kita searching di sini contoh dock, di sini suggestionnya bakal contoh banyak banget sih, banyak ada kayak gini, cuman nggak semuanya tentu benar. Dan di sini kita ada dua suggestion yang menurut si HyperOS ini paling cocok. Yang pertama, dan memang terbukti di sini kita akan melihat gambar anjing, bisa dibilang cukup bagus. Tapi sayangnya ada beberapa yang menurutku cukup aneh, robot dog tapi gambar skuter, gambar orang main musik. Nah ini memang perlu dibenarkan lagi secara kuncinya atau settingannya. Nah kemudian ada beberapa fitur HyperOS yang menurutku cukup menarik sih. Jadi contoh umpama kita ada aplikasi gitu ya, apapun itu, atau yang kita pakai aplikasi yang bawaan saja seperti galeri, kita bisa ubah dimensinya mau berapa, kita ubah gini coba ya. Nah nanti akan berubah seperti ini kalau kita klik. Berikutnya ada fitur yang menurutku cukup simple tapi benar-benar membuat ini smooth banget sih istilahnya gitu. Ya, kita coba untuk kayak always on display-nya seperti ini ya. Oke, dan kita akan matikan. Always on display-nya akan seperti ini. Ketika kita double tap atau kita akan buka. Lihat animasinya. Ya berjalan lebih kayak seamless aja. Kemudian ini kalau kalian sadar juga di galeri ini gambarnya dia agak gerak, dan ini menurutku hal simple tapi memang cukup oke banget. Kemudian ada fitur yang ya hampir sama Kak Adit, kan ini umpama kita akan copy dan kita akan mengganti backgroundnya, tidak seperti itu pun bisa teman-teman. Jadi kita umpama mau ganti backgroundnya yang belakang agak berbeda. By the way ini device yang berbeda ya, tapi sama-sama HyperOS. Ini kan dia sudah mempelajari teknik maskingnya dari HyperOS. Kita bisa mengubah sesuka hati kita seperti ini. Ini hal baru sih yang aku tahu dari HyperOS, dan ya cukup bikin fun aja sih tasnya umpama ya, jadinya seperti ini. Nah berikutnya fitur dari HyperOS yang aku tahu lagi adalah dari menu di security. Jadi kalau kita akan menuju ke baterai, ya nggak usah baterai, dah setting, terus kita cek yang di sini akan diketahui. Yang pertama, baterai check up, aplikasi yang membuat baterainya menjadi lemah apa aja ya. Ini sebenarnya udah lama yang ini, cuman yang aku ingin garis bawahi adalah kerapian dari HyperOS membuat dari sistemnya ini. Seperti ada juga baterai protection yang mana sekarang baterai health-nya diketahui yaitu excellent, temperaturnya cool, dan ya ngecasnya udah berapa kali. Dan ini fitur yang menurutku cukup bagus banget. Charging auto disconnect ini perlu dinyalain juga nih. Terus kemudian di sini diketahui juga, ini yang cukup menurutku cukup menarik. Hanya maksudnya apa ya, dituliskan berapa jam akan bertahan menggunakan mode performance, balance, battery saver, dan ultra battery saver. Ya ini hal simpel tapi menurutku cukup menarik dilihat. Oke, salah satu fitur yang menurutku ini cukup berguna juga di HyperOS salah satunya. Contoh nih, beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu aku barusan pesen makanan melalui Ele.me, aplikasi di kayak Gojek gitu ya, tapi ini di Cina punya. Dan ia memberikan kayak shortcut seperti ini. Aku nggak tahu sih namanya apa, tapi ini cukup bagus sih. Ini sempat diterangkan juga di salah satu launchingnya Xiaomi sih, launchingnya HyperOS. Kalau punya device kayak CCTV kamera, umpama gitu di depan,
nanti akan di sini akan muncul lagi kayak bentuk kameranya, terus kayak apakah drivernya udah datang atau belum. Nah, ini salah satunya juga kelihatan nih ada kayak prosesnya istilahnya. Kalau udah sampai barangnya nanti akan di sini. Kalau udah ini ternyata lagi dimasak. Kalau proses di sini adalah proses lagi pembuatan, dan di sini proses deliverynya. Dan di sini proses selesainya. Ini salah satu fitur yang menurutku cukup berguna banget sih untuk mengetahui lah. Nah, salah satu juga fitur yang cukup berguna nih, nama fiturnya sidebar nih. Nah, di sidebar ini kita bisa tentu saja kan banyak aplikasi nih. Kita umpama mau buka Instagram, di sini kita akan bisa memilih mau full screen atau split screen. Kalau kita pilih split screen, ini akan muncul gitu, dan kita bisa nambah lagi. Nah, kita umpama buka Google gitu ya. Nah, mau buka lagi, kayaknya bisa sih. Nah, ini salah satu fitur yang menurutku berguna. Cuman masalahnya ini juga kan nggak begitu besar ya. Nah, seperti ini contoh. Ya, ini salah satu fitur yang juga cukup lumayan lah ya, tambah-tambah di HyperOS. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Video aku ngupgrade HyperOS di Xiaomi 13 Ultra. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini. Subscribe. Dan jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Ya, teman-teman kalian di share aja lah ya. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri. Ciao.